Dan Bapak Ibu para hadirin sekalian, langsung saja tanpa harus berlama-lama lagi seperti tadi kata Pak JT, kita akan simak leadership speech dari Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Dato Seri Anwar Ibrahim. Beri tepuk tangan yang meriah, kami persilakan kepada Bapak Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Waduh, ini luar biasa. Saya mau bicara sebagai sahabat, kerana dalam menghadapi liku-liku hidup getir, pasang surut, lebih banyak surut dari pasang. Saya tidak pernah merasa terasing di Indonesia. Dari tingkat presidennya sehingga ke rakyat biasa menganggap saya seperti yang diungkapkan semasa saya disambut oleh ketika itu datang kuasa tatkala Presiden SB di bawah Fahmi Idris, Adi Sasono, Khairul Tanjung dan teman-teman. Dia ungkapkan Anwar sahabat sejati. Saya mulakan menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Jokowi Widodo yang memberikan sekali lagi penghormatan kepada saya, mengundang saya ke sini secara rasmi dan memberi sambutan yang sangat hangat, membicarakan dengan terus terang, dengan maksud mengangkat dan menjayakan, memastikan hubungan dua hala bilateral Malaysia-Indonesia itu cukup berkesan dan menyelesaikan hal-hal yang terbatut sekian lama, termasuk permasalahan yang amat melukai perasaan rakyat Indonesia, soal TKI, pekerja dan sebagainya. Saya jawab kepada Presiden, saya ini juga dari orang yang tersisih dan terbuang, lebih mengerti arti keadilan, arti pemerataan, arti keadilan sosial. Jadi sekarang menjadi tanggung jawab saya, taklifun wala tashrif, tanggung jawab untuk memastikan bukan soal memihak kepada Indonesia atau Malaysia, memihak kepada prinsip keadilan dan manusiawi atau karamah insaniyah. Jadi saya ingin menjadi jaminan di sini depan para menteri ada dan juga rekan saya menteri dari Malaysia dan menteri besar untuk menyatakan bahawa insya-Allah dengan perubahan peta politik, political landscape di Malaysia, sudah akan menyaksikan suatu peningkatan hubungan dua hala, negara serumpun, negara jiran yang belum pernah dicapai dan dicatat sebelum ini. Tentunya kita harus berpusat dan berpengkalan pertamanya kepada permasalahan ekonomi. Ya. Soal-soal yang saya sebut tadi, sempadan dan layanan pekerja dan soal kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang itu akan kita teruskan. Tetapi tumpuan kita, fundamentalsnya tetap ekonomi. Ini kerana kita berdepan dengan suatu kemelut ekonomi yang belum ada kepastian penyelesaiannya. Seusai COVID-19, kita masih menghadapi suasana global yang belum menentu. Tapi saya tidak mewakili pandangan yang pesimis dalam politik atau ekonomi. Kerana saya tidak mengambil pendekatan yang pesimis dalam politik, itu sebab saya survive. Walaupun itu kalau tidak ada pengsan lama di penjara. Tapi dalam keadaan paling rumit di penjara, Azizah tahu, saya masih optimis. Saya mengatakan, ya insyaAllah, matter of time, nasrun minallah, fathun wa fathun qarib. Dengan pertolongan Allah, kemenangan akan tercapai dengan dekat.
Itu hanya kita mampu berdoa. Jadi begitu juga ekonomi. Ya. Ekonomi seperti yang disebut oleh Keynes. Ya. Ini kalau diserahkan hanya para pakar-pakar ekonomi atau economic experts, itu tidak semestinya menjawab sebuah permasalahan. Jadi tanggung jawab kita sama ada pimpinan atau konglomerat atau businessman adalah untuk merencana supaya memanfaatkan waktu dan kebijakan semaksimal untuk memperbaiki keadaan. Dan saya percaya insya Allah pandangan dan skop yang sangat pesimis itu tidak semestinya benar. Dan sudah kita lihat. Ini seperti mana kalau teori Oswald Spengler, Decline of the West. Setengah orang dia anti Barat, jadi seolah-olah Barat akan runtuh besok. Itu mengandaikan bahwa orang Barat tidak mau bikin apa-apa secara positif. Ataupun negara Cina akan menghadapi kemelut dalaman. Jangan kita andaikan pemimpin Cina dan experts di negara China itu akan diam dan tidak memikirkan hal dan solution yang baik. Sebab itu saya masih menyatakan bahwa Spenglerian pessimism yang disebut itu, baik dalam politik atau ekonomi, tidak semestinya benar. Tanggung jawab kita sebagai manusia adalah berikhtiar, seperti mana juga islah mastata'tu, ya, mencari penyelesaian dan reform perubahan dengan sedaya upaya kita. Tapi bagi saya pokok pangkalnya bermula dari pimpinan. Sebab itu saya memilih untuk bermula dengan mengambil sikap sebagai seorang ketua yang lebih bertanggung jawab, berlapang dada mendengar pandangan dan nasihat, dan artinya demokrasi. Dan semalam di Kedutaan Malaysia saya sebut apa yang pernah diungkap oleh Francis Fukuyama tentang democratic accountability. Kita ni riuh rendah, hiruk pikuk bicara soal demokrasi, tetapi tidak accountability. Demokrasi itu tidak dapat ditentukan kewajarannya, kehebatannya semata-mata dalam pemilu. Ya. Tetapi relevansnya kepada kita atas pertimbangan nilai dan akhlak, moral dan ethics, mesti tentang accountability. Apakah benar orang yang memegang tampuk kekuasaan itu, ya, yang menang dengan dukungan rakyat, itu menang dengan cara dan kaedah etika yang dapat dipertahankan. Dan sudah punya kuasa, apakah mereka jujur dalam melaksanakan amanah itu, membantras korupsi atau rasuah yang sudah menjadi budaya juga di negara Islam. Lebih kuat slogan Islamnya, lebih banyak dana hilang. Atau kalau di Malaysia kadang-kadang lebih kuat suara ketuanan Melayunya, lebih cepat lesap wangnya. Jadi oleh demikian kita tidak boleh terpukau dengan slogan, janji muluk dan kata-kata. Ia mesti bil amal. Kerana kalau kita pegang kepada prinsip Islam lebih keras lagi. Ini syekh-syekh ramai di sini, saya pun enggak begitu berani ya. Kiai dan habaib pun ramai. Terima kasih banyak. Ya, ini lima taqulu ma la taf'alun. Itu cercaan yang keras. Sebab itu saya bermula daripada pangkal, daripada atas, menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan kebiasaan mempertahankan prinsip nilai dan akhlak, dan menggunakan kuasa tidak untuk memperkayakan sanak saudara dan kroni mereka. Ini bagi saya permulaan. Itu saya bicara soal saya ya. Kerja saya dan ingatan kepada anak-anak saya ya, bahawa papa pegang, alhamdulillah capai. Kadang-kadang sudah berminggu-minggu di kantor Perdana Menteri itu, hebat kantor itu, sudah harus datang berkunjung melihatnya, hebat ya. Jadi saya pikir Azizah pun belum sampai ke situ ya. Jadi saya pikir ini
ibarat mimpi. Kerana saya bayangkan pengalaman saya yang lama lebih daripada 10 tahun di lokap penjara. Begitu kecil, sekarang begitu besar. Tetapi apakah itu harus mempengaruhi saya untuk menjadi takabur dan sombong? Apakah pengalaman disiksa dan derita sekian lama itu harus mengajar kita dan mengerti apa arti derita dan sengsara di kalangan majoriti rakyat kita? Saya ditanya tentang cerita derita saya. Saya bilang, derita Anwar itu betapapun tenat yang saya hadapi, masih relatif lebih baik dari derita majoriti rakyat Malaysia. Mereka tidak dipenjara benar. Mereka tidak dipenjara benar. Tetapi sekurang-kurangnya makan minum Azizah dan anak-anak masih terkawal. Pendidikan anak-anak masih baik. Tidak ada yang terhambat pendidikannya kerana masih ada rakan-rakan yang bantu. Perjalanan masih terkawal walaupun merasai tekanan. Tapi kalau majoriti rakyat kita tidak ada upaya untuk ke universiti, tidak ada upaya untuk makan cara yang agak selesa setiap hari. Jadi oleh demikian, sementara kita boleh bicara panjang, orang saya menulis tentang pengalaman saya rasa malu kerana derita itu kecil ketimbang yang dirasai oleh majoriti rakyat. Maka ada hikmahnya dari semua ini, yaitu mendewasakan saya. Saya lebih mengerti apa arti bebas dan demokratik. Kerana saya tahu apa dia pengalaman hidup dalam kongkongan dan dalam sistem yang otokratik. Jadi ini yang saya fikir harus direnung oleh kita semua, kerana saya mewakili satu sosok pandangan bahawa keupayaan Indonesia dan Malaysia, terutamanya Indonesia, itu luar biasa. Saya agak sentimental bicara soal Indonesia ini, ya. Kerana marhum ibu saya itu penggemar karya-karya besar Indonesia. Semua karya Sultan Takri Ali Syabana, Amin Pane, Hamka tentunya, ya. Tasawuf moden, falsafah hidup, itu bukan saya dibaca, dihadamnya. Kemudian saya dibesarkan. Sehingga kan ramai yang di kalangan wartawan menganggap saya ini pernah studi di Indonesia. Sekarang saya belum pernah studi di sini. Cewek pun enggak ada di sini. Kalau ada, saya tidak akan mengaku untuk jaga keharmonian. Untuk menjaga keharmonian. Kalau ada pun CP-CP-nya di Depo Negara 16 kantor HMI. Baik. Jadi saudara yang saya nak sampaikan di sini ialah, walaupun kita bila baca, saya ingat lagi Mokhtar Lubis yang hujat tentang budaya korupsi dan lemahnya sifat Indonesia, terutama kerana sistem penguasaan Orde Baru dulunya, ataupun puisi Taufik Ismail, malu aku jadi rakyat Indonesia, lebih kurang begitu judulnya. Tapi itu satu aspek orang seni yang mencurahkan rasa gelisah hati nurani mereka. Tapi kenyataannya Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang tidak ada tolak tandingnya di rantau kita. Dari pelbagai itijahat atau trend, ya, sama ada nasionalisnya seperti Soekarno, ya, Hatta, atau yang faham Islamnya seperti Muhammad Natsir, atau kirinya seperti Sultan Syahrir, atau pemikir kemanusiaan manusia yang kuat seperti Sujat Moko yang menulis satu teks yang bagi saya sangat berharga dalam merangka belanjawan atau bajet bagi Malaysia, ya, dimensi manusiawi dalam pembangunan, ya. Itu kalau saya lihat
berbanding dengan beberapa negara rantau kita, itu tokoh-tokoh besar dan hebat dalam generasi awal. Dan ini diteruskan dalam bidang perniagaan, konglomerat. Ada yang hebat termasuk Khairul Tanjung, dia kalangan pribumi yang suka ditandingi. Ya. Jadi Pak Jokowi tanya, forumnya di mana? Saya kata di kantornya Khairul Tanjung. Oh ya, baik. Tapi saya bagi alasannya ya. Alasannya karena tatkala saya kata terbuang, teman-teman kumpul dan Khairul atur program besar untuk menyambut teman-teman untuk bersama. Jadi semasa saya susah, dia sambut. Itu berbeda. Sekarang setelah jadi Perdana Menteri, ramai yang sambut. Jadi sebab itu saya ingat teman tatkala saya susah semasa termasuk Bu Anita. Jadi terima kasih. Baik, ini yang pertama saya bicarakan tentang leadership. Jadi dalam pidato saya untuk menyambut tahun Masihi minggu lalu di Masjid Putrajaya. Jadi kan kontradiksi itu. Sambut tahun Masihi di masjid. Tapi ini kita kan kepelbagaian kita dan toleransi kita. Ini tasamuhnya. Yang penting isinya. Dan antara yang saya tekankan ialah warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kepada Gubernur Mesir Malik Ashtar, karena soal tata kelola, soal akhlak, soal nilai, soal keangkuhan, ya, itu semua dibicarakan, ya, termasuk soal kemanusiaan. Ya. Bila ditanya tentang hubungan Muslim dengan Muslim dan Muslim dengan bukan Islam, itu di Malaysia lebih relevan ketimbang di Indonesia. Kerana jumlah bukan Islam kita ramai. Maka jawab Sayyidina Ali itu, ya, akhukum fid din, saudara kamu sesama agama itu saudara dalam Islam. Tetapi bagaimana hubungan manusia Muslim dengan yang bukan Islam? Dia akhukum, masih saudara kamu, fil insaniyah, sesama manusia. Jadi humanitarian ideals itu mesti terpahat sebagai salah satu tunggak keyakinan dan kehidupan beragama. Ya. Jadi oleh itu tidak semestinya menjadi. Yang menjadi kayu ukurnya ialah sama ada kita dapat pertahankan prinsip keadilan dan manusiawi. Walaqad karramna Bani Adam itu, karamah manusia, insaniah itu, atau tidak. Dan ukurannya itu bukan pada lafazan kata-kata, bukan pada ungkapan dan slogan yang muluk, tetapi pada amalnya. Dan ini satu challenge yang besar. Siapa kata untuk menolak kebejahatan sosial dan korupsi itu mudah? Saya ada pengalaman. Ya. Itu yang menyebabkan saya kemudian terpelanting masuk penjara. Kemudian saya kuat lagi. Bedanya dulu saya wakil Perdana Menteri, sekarang saya Perdana Menteri. Itu pun tidak mudah kerana corruption itu seperti juga di Malaysia itu sistemik, ya, dari atas sampai ke bawah. Tidak mungkin kita mudah survive tanpa menerima atau tolerate corruption. Nah, itu cabaran terbesar kita. Bagaimana boleh kita olah satu dasar, kemudian tunjukkan contoh dan teladan yang baik. Ya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan saya berhasil, kerana saya tidak fikir kita boleh mentadbir tanpa accountability. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini democratic accountability ini essentially. Ya. Maknanya selain daripada accountable to the people, kita yakin bahawa ultimately it is accountability to Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ada real respect and fear
and compassion. Jadi mudah-mudahan kita dapat tentukan ini. Karena jika tidak, kita boleh tentukan dasar. Mana negara, fikir dalam 4-50 tahun dulu, termasuk Indonesia, yang tidak ada garis besar haluan negara, rencana 10 tahun, rencana 5 tahun, segala macam kabinet, ampera, amanat penderitaan rakyat. Wah, hebat itu ungkapan Bung Karno dulu. Kabinet apa? Kabinet amanat penderitaan rakyat. Ya, mungkin ada minat beliau dan keikhlasan beliau, tetapi kalau masalah itu sistemik dan tidak bermula dari atas, dia sukar untuk dilaksanakan. Ya. Itu soal pimpinan. Yang keduanya ialah menentukan dasar. Seorang Perdana Menteri, seorang menteri tidak semestinya expert dalam bidang dia. Maka harus ada the humility to acknowledge. Dan di sini saya sering meminjam ungkapan T.S. Eliot. Apa makna humility? Kata T.S. Eliot dalam puisi dia, The Four Quartet, the only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. The wisdom of humility is endless. Kalau ada satu-satunya hikmah yang mungkin kita kuasai, garap, adalah merendah diri, humility atau tawadhu'. Karena hikmah tawadhu' itu tidak ada batasnya. Pimpinan ini tentunya akan tertanam dengan mudah keangkuhannya. Bukan saja pimpinan politik, juga pimpinan lain. Siapa yang berani datang ketemu Perdana Menteri mengatakan Perdana Menteri itu tidak bijak dan tidak kacak? Saya dengar hari-hari Anwar ini paling bijak dan paling kacak. Nah, itu kalau itu mudah diterima, tidak ada tawaduk lagi. Kalau saya dengar hanya Azizah begitu, iyalah kacak, tapi kacak 475. Tidak mungkin boleh lawan dengan orang yang 35. Nah, kalau kan itu ada sedikit peringatan supaya jangan terlalu ada bibit yang kita arogan. Sana distilah keangkuhan, ya, the arrogance. Sebab saya kata begini, ialah ini ada kaitan dengan ilmu. Ialah soal ilmu, menimba ilmu sebaiknya. Saya duduk dengan Presiden Jokowi sebentar tadi. Lama. Panjang dari jadwal biasa. Jadi saya lihat protokolnya udah 2 kali gerak-gerak. Kita pura-pura enggak lihat. Kak, hidup kita mesti dikontrol oleh protokol semua. Menyiksa begitu. Maaf. Saya kan saya nak ke warung, saya nak jalan-jalan, saya nak salam-salam, tapi dengan protokol itu lain kan. Jadi, tapi ada manfaat. Saya tentu lebih tua usianya, walaupun kelihatan sekitar 40. Tapi Jokowi itu tentunya jauh lebih berpengalaman, terpaksa mengurus negara yang jauh lebih kompleks, lebih besar, lebih ramai dan lebih repot. Saya tanya beberapa keutamaan beliau, prioritas tentang pendekatan ekonomi. Dia sebut hilirisasi gitu. Hilirisasi gitulah. Tahu Indonesia ini dia istilah mudah-mudah bikin-bikin. Tapi mana hiliran lah ya. Okey. Dan saya minta dia explain tu sih. Kalau saya anggap saya ini orang yang bijak, baca ribuan buku semasa dalam penjara, enggak ada kerja lain kan? Baca buku. Itu yang boleh quote banyak ya. Hafalan dan sebagainya. Tetapi beda dengan orang yang ada pengalaman, dia tidak hilir. Dia sebut, oh, saya tangkap itu. Dan saya kata, oh, ini satu pendekatan yang baik.
bagaimana kita boleh pastikan ya, semuanya, nikel, ya dan termasuk kelapa sawit ya, ada rangkaian pakatan yang sehat di kalangan kedua negara kita untuk pertahankan kepentingan rakyat. Kemudian disebut satu lagi tentang digital. Ya, digitalization kita nak popularkan ya, itu memang dalam rencana saya juga, tetapi itu dari segi realm of ideas and policies. Itu beda dengan pelaksanaannya. Jadi biar disebut pelaksanaannya itu di peringkat industri kecil dan sederhana, bagaimana pastikan ia lebih melebar. Saya hanya rumuskan saja, tapi yang saya nak sebut di sini ialah the crave for knowledge and understanding is limitless only if you have acquire this sense of humility. And again, I reiterate, humility is endless. The challenge for leadership is to ensure that we continue to learn from our observation, from our experience, and from listening to the so-called experts and to the common man and woman. Ada yang kita tidak mampu dengar dari pakar-pakar, experts, ketimbang apa yang dirasakan di bawah. Saya tidak cenderung dengan angka dan statistik. Berapa angka kemiskinan? Kemiskinan tegar, oh tinggal 15%. Oh bunyi kan indah. Tapi kalau kamu atau keluarga kamu tergolong dari 15% ini, kamu tidak bicara begitu. Ini yang dibedakan dengan pendekatan manusiawi dengan pendekatan yang lebih akademik dan kritis ekonomi. Jadi knowledge pun ada masalah juga. Ada orang yang cenderung untuk mencari specialization, dan sekarang ini kerana mismatch pendidikan dan kerja, management leaders fikir training yang specialized. Tapi kita kena ingat, apa arti hidup tanpa kemanusiaan dan rahmah? Apa arti hidup tanpa nilai dan akhlak? Jadi oleh itu pendidikan tidak boleh disampingkan dari prinsip-prinsip ini. Tapi specialization itu penting. Digital ekonomi, digital technology, AI, itu bidang-bidang baru yang mesti dan wajib diterokai. Kalau ketinggalan, maka seluruh generasi akan ketinggalan. Malaysia kerana kecelaruan politik untuk beberapa tahun itu tidak berkesudahan, hal-hal ini tidak menjadi fokus. Jadi kita harus secara pantas dan cepat memacu pertumbuhan dan memperkenalkan perubahan-perubahan ini dalam kadar yang lebih pesat daripada yang biasa. Jika tidak, jauh ketinggalan lagi. Tapi semalam juga saya sebut bahaya over specialization dalam cikgu sekarang. Orang, anak-anak muda kurang membaca. Ini social media dan TikTok habit. Ya. Ada baiknya positif. Saya tidak mau mengambil sikap yang negatif sebab ini zaman berlalu. Ya. Seperti juga lagu dan muzik dan dia beredar mengikut zaman. Tetapi seorang pemikir Spanyol, Ortega y Gasset, dalam Rebellion de las Masas, Revolt of the Masses, menyebut suatu hal yang sangat pertinan bagi kita di kalangan pendidik dan pengurus dan pemimpin. Sementara kita harus asap supaya ada specialization, jangan sampai berlakunya atau terjadinya barbarism of specialization. Untuk meminjam ungkapan Ortega Gasset. Maknanya, you are so specialized, tetapi tak ada humanity, tak ada nilai. You are an expert dalam bidang, tetapi tidak melihat secara kulli, secara menyeluruh. Tidak menjadikan pendidikan itu seperti mana yang disebut dalam
sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tidak mengangkat pendidikan, specialization, keterampilan itu sebagai adab. Maka oleh itu dalam merencanakan untuk di Malaysia, saya mengatakan kepada Menteri Pendidikan yang relatif lebih muda, wanita, untuk ingat bahawa the future Malaysia rests to a large extent on our capacity to be able to acquire knowledge, understanding, specialization. But it cannot be at the expense of humanity, compassion, and principles of justice. Ini theoretical treatise yang menarik tetapi sukar untuk dilaksanakan dengan mudah. Dan knowledge juga mesti critical thinking. Saya bicara juga tentang dengan Presiden Jokowi tentang soal ekstremisme dan fanaticism dan unsur diperalat agama ke arah terorisme dan sebagainya, ya. Saya pendukung dakwah, ya. Saya tidak ambil sikap yang negatif, tetapi ada unsur-unsur ini yang mesti ditangani. Tapi dia terkait juga dengan isu critical thinking dalam pendidikan. Mana mungkin belajar Islam tanpa critical thinking? Mau terima hadis pun kita kena pastikan sahih atau daripada sanadnya ahad atau tidak. Mana di Islam itu dilatih awal untuk pastikan. Kalau site Quran pun kalau dipertikai tanya harus sebut, ya, ayat berapa dari surah apa, ya. Dan tidak umpamanya menerima sembrono apa sebarang kenyataan. Kalau quote saya sebut tadi Sayyidina Ali, ada hak untuk bertanya betul dari warkahnya halaman berapa. Jadi kita dilatih untuk critically analyze, assess apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Jadi ini juga satu cabaran bagi kita yang besar dalam merangka kasar pendidikan dan ilmu. Tanpa critical thinking itulah dia jadi umpamanya wala, patuh saja, dan semua orang boleh jadi experts, semua boleh jadi syekh, ya, dan kemudian tidak ada usaha untuk secara critically evaluate and assess. That is not the Islamic tradition. Islamic tradition itu tokoh-tokoh seperti Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri, ya, dengan Ibn Rushd, tidak, ya, bila dia menyerang falsafah dan ada jawapannya, orang memilih setuju atau tidak, tapi maknanya ada tahafut al-falasifah, dijawab tahafut at-tahafut, incoherence of the philosophers. Tapi tradisi ini harus diterap di kalangan masyarakat. Jika tidak, ilmu agama itu sendiri pun menjadi sangat mendatar dan hambar. Dan akhirnya tentu saja ekonomi yang saya tak akan sentuh banyak kerana Khairul Tanjung ada di sini. Tetapi bagi saya dia terikat dengan atau terkait dengan apa yang saya sebutkan tentang justice. Saya tentu setuju dengan peranan modal, ya, yang dianggap agak kapitalisme. Tetapi saya juga tahu apa arti unbridled capitalism. Kelompok konglomerat yang menentukan semuanya. Tak bisa kita terima. Ya. Dia mesti ada a firm commitment to the principles of justice. Dan ini peranan pimpinan. Kita ini trading nation, lebih Malaysia dari ketimbang Indonesia. It's a trading nation. Maknanya kita perlukan investasi, pelaburan, domestik dan juga foreign direct investments. Dan dalam mengundang pelaburan itu kadang-kadang syarat-syaratnya itu tidak semestinya kita senangi semuanya. Tapi ada proses yang terpaksa kita tolerate.
Cuma ultimate objektif pimpinan itu harus memastikan ada prinsip keadilan sosial. Saya tidak boleh terima dasar ekonomi kalau di Malaysia yang mencatat pertumbuhan yang disebut dulu menakjubkan, kalau di sini disebut mukjizat, saya tak berapa suka istilah mukjizat, menakjubkan, yang miraculous, tapi yang mengizinkan umpamanya kesenjangan yang terlalu lebar dan golongan yang terlalu miskin dan miskin tegar. Itu bukan ideal economic policy bagi kita. Jadi saya lontarkan adik-adik ini sekadar membantu saya, dan saya telah undang beberapa rakan-rakan di sini untuk, kerana mereka tanya senang Anwar jadi Perdana Menteri. Wah, senang sekali, baik. Kalau gitu datang 2-3 hari bagi nasihat kepada saya apa yang saya harus lakukan. Boleh. Jadi sekali lagi saya ucap jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih, tidak terhingga. Sentimental sikit, betul. Saya, Azizah tahu, saya sentimental betul Indonesia. Jadi kadang-kadang bila saya datang seringkali di Indonesia pun, dia pun dah mulai ragu. Kerana nampaknya tu sentimental tentang Indonesia ini. Tapi ini arti persahabatan. Walaupun orang boleh singgung dengan berapa sinis tentang kelemahan-kelemahan yang saya tidak nafikan. Tetapi saya lihat ada satu kekuatan dalam pengalaman hidup saya dengan rakan-rakan, ya, yang dari aktivis ke jadi menteri ke ataupun sehingga ke presiden, tetapi masih menunjukkan sikap persahabatan yang saya amat hargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Perdana Menteri untuk bisa duduk di sofa. Dan selanjutnya kita akan mulai sesi diskusi yang akan langsung dimoderatori oleh Bapak Khairul Tanjung. Terima kasih Datuk ya atas pencerahan yang luar biasa. Kami semua terkagum-kagum karena buku yang dibaca begitu luar biasa banyaknya, ya, dan pemahaman Datuk tentang Islam pun menjadi pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua, karena ini betul-betul merupakan sebuah sharing knowledge dan pengalaman yang luar biasa untuk kami semua. Nah, Datuk, ada sebelum saya lempar pertanyaan kepada Flor, ini pertanyaan yang selalu muncul setelah Datuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, ya, akan dibawa kemana Malaysia ini? Silakan Datuk. Soalan sangat singkat tapi amat membebankan. Dia gini, saya mau negara Malaysia yang demokratik dan adil. Saya mau orang kenal usaha Anwar untuk Malaysia itu membersihkan dari rasuah dan penyelewengan dan menunjukkan bahawa ada pemimpin Melayu, Islam, Malaysia yang benar-benar ikhlas untuk membela nasib rakyat. Itu jalur hukum, demokrasi, dan ekonomi betul. Tapi akhirnya orang tanya dia, at least this man tried his best to save the country from the scourge of corruption, abuse of power. He may succeed to an extent, he may not succeed totally, I'm sure I will not. But at least there is a recognition he tried his best. Luar biasa, dijawabnya singkat tapi maknanya dalam luar biasa. Nah, yang kedua Datuk, ini selalu hubungan antara Indonesia Malaysia. Ini kan kita tetangga dekat, serantau, serumpun, tapi selalu saja ada masalah-masalah, ya.
Ya, saya tahu masalah yang selalu muncul di kedutaan besar kita itu adalah masalah tenaga kerja. Lalu masalah kedua itu masalah kita tahu seringkali perbatasan pun menjadi isu. Ya, dan masalah-masalah lain yang kadang-kadang seringkali mengganggu. Karena saya ingat sekali waktu saya masih di pemerintahan pun seringkali menjadi jembatan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, di era kepemimpinan Datuk sebagai Prime Minister ini apa yang kira-kira akan dilakukan untuk membuat, karena Datuk adalah sahabat Indonesia, ya tentu lebih mudah untuk membuat permasalahan hubungan Indonesia Malaysia ini menjadi lebih rukun lagi, lebih saling membantu lagi, dan lebih saling menguntungkan lagi. Soal TKI ini pendirian saya agak konsisten udah lama, dan saya pasti ia boleh diselesaikan. Pertama, sistem pemilihan itu harus diperbaiki. Ya, kita tidak boleh izinkan sistem dengan ejen-ejen yang memunggah kekayaan terlalu tinggi dan mendera rakyat, ya. Kos terlalu tinggi, dan perubahan sistem itu harus dirubah di Malaysia dan juga di Indonesia dan di Bangladesh, ya. Ini seolah-olah modern slavery, ya. Carilah perniagaan lain nak untung, tapi janganlah berniaga manusia. Jadi sebab itu solution ini dikemukakan dalam perbincangan kita tahun-tahun lalu sekalipun, ya, yang diulang oleh Presiden Jokowi ialah digitalization. Apa yang rumitnya? Apa yang perlu bayar kepada companies, agents terlalu tinggi, ya? Kerana bila diambil terlalu tinggi, itu dibayar oleh pekerja, ya. Dan gaji pekerja itu, upah pekerja itu sudah rendah. Jadi hal ini saya bagi jaminan kepada Presiden. Saya bilang Presiden harus berkunjung ke Malaysia secepat mungkin, dan saya akan pastikan Presiden tetap saja tarikh bulan Jun atau Juni, maka saya akan pastikan ini dapat diselesaikan sebelum Presiden tiba di Putrajaya. Dan ada kasus-kasus penderaan pekerja, ya. Saya orang yang mengalami, ada pengalaman didera dalam lokap penjara, itu tahu apa arti penderaan, ya. Bedanya Anwar didera itu jadi international news. Jadi orang biasa didera itu enggak jadi masuk berita, melainkan di Indonesia adalah sedikit dihangatkan suhu, ya. Tetapi ini tidak boleh dimaafkan. Sama ada pekerja itu rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia. Ini saya sudah sebenarnya Menteri Dalam Negeri sekarang saya boleh Nasution, ya. Nasution. Dan Ketua Polis Negara, saya sudah beritahu, biar kita dalam beberapa bulan ini beri mesej yang jelas, tidak pada kenyataan, pada tindakan. Kalau ada penderaan, jangan tolak ansur sama sekali. Tak peduli dia Datuk Seri ke, Tan Sri ke, Tun, enggak peduli. Ya, hukum itu, negara hukum itu tidak kenal jabatannya, ya. Itu yang penting gitu. Jadi itu untuk tapi yang penyelesaiannya ialah digital, ya. Kemasukan dan keluar pekerja itu melalui digital. Langkah pertama yang saya lakukan ialah mengarahkan supaya ada pemutihan. Sementara kita lakukan ini dalam bulan-bulan akan datang, kita putihkan. Jadi orang jangan rumitkanlah, ya. Saya tahu tidak popular kerana pengangguran, unemployment itu sudah meningkat sedikit di Malaysia. Jadi bila kita ambil pekerja asing dengan mudah, itu tidak popular dari politik. Tetapi mereka sudah bekerja. Tidak adil, tidak fair. Kalau saya panjangkan sedikit. Tahu tak, masa kita 70-an, 80-an, dan saya jadi Menteri Pendidikan, saya masih ingat. Kita pada ketika itu kan anjak daripada aliran Inggris ke aliran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Dan doktornya, pensyarahnya, dosennya, semua tidak cukup. Ya, terutama di aliran sains. Jadi kita merayu. Dan saya ingat lagi beberapa kali ketemu Presiden Soeharto untuk memberi keizinan khas hantar puluh ribu doktor, guru, sains, dosen ke Malaysia. Jadi ada periode dalam
sejarah negara kita di mana kita mohon bantuan dan pertolongan dari Indonesia. Jadi sekarang ini tidak dosen tapi yang datang pekerja, mahir dan sebagainya. Janganlah layani mereka dengan cara begitu jelek sekali. Jadi kadang-kadang pengajaran ini perlu. Jadi rakyat Malaysia juga harus tahu ya. Memang ada yang melanggar tata cara dan hukum itu benar ya, undang-undang. Dan kalau kasus jenayah jangan kita maafkan. Jadi saya nak terangkan juga. Kalau kasus itu pekerja asing atau PTI, tetapi kasusnya jenayah, pukul orang, rogol orang, mendera orang, itu jangan kita anggap dia itu TKI, kita anggap dia itu penjenayah. Jadi harus dibedakan kategorinya. Jadi insya Allah kita akan betulkan hal ini. Yang tadi yang kedua apa? Perbatasan. Perbatasan itu Prabowo dia uruskan lah. Dah, itu ya kita putuskan. Sudah 60 tahun Malaysia runding. Jadi kita bicara dengan Presiden Jokowi ini 261 mesyuarat belum selesai. Jadi Menteri Luar pada di sini yang memang orang yang lebih mantap lah. Jadi itu ujian kepada dia untuk selaraskan dengan kementerian dan insyaAllah hari Rabu kabinet saya akan tekankan mesti cuba selesaikan ya. Tapi janganlah ini kan Indonesia ini kan abang besar, jadi kita ni kadang-kadang runding ini kita jaga. Kita senang, orang adik kecil ni senang kecil hati. Jadi asal kalau kita faham itu boleh beres ya. Jadi Pak Jendral Prabowo bila ke Kuala Lumpur pandai-pandai lah, santai lah ya. Oke, terima kasih Datuk. Sekarang saya ingin membuka kesempatan untuk floor untuk bertanya. Saya persilahkan Pak Hendro Priyono dulu, silakan. Saya Hendro, Presiden Direktur dari salah satu perusahaan di Citycorp. Saya ingin bertanya, pada saat ini kita lihat importer terbesar di dunia ini China. Untuk itu petrodolar nampaknya sudah semakin surut dan petro yuan mulai mengemuka. Pertanyaan saya, apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister untuk menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga? Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Amerika. Kalau ini begitu shaky, mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga, kami juga mengharapkan supaya impor dari kedua negara itu bebas bea masuk. Mungkin kita akan bersatu, itu kita akan lebih teguh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro. Common currency dia memang jauh lah sikit ya. Kalau EU pun dia masa terlalu panjang, terjuru. Tapi saya tidak fikir ke arah itu. Tapi yang kritikalnya apa? Ya kerjasama yang benar-benar erat. A common concerted effort. Satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit. Indonesia sekitar 68% pengeluarannya. Yang kedua Malaysia. Ya, kalau kita ada kesepakatan itu OPEC dalam kelapa sawit. Cuma sudah diwujudkan sejak 2015 tapi tidak berkembang. Karena masing-masing lembab sedikit dalam tindakannya. Kemudian tentang carbon credit. Renewable energy. Itu Indonesia kuat. Dan Malaysia masih ada. Jadi kalau kita gabung tenaganya, kita boleh berdepan. ASEAN ini sekarang agak sedikit muram ya. Tapi giliran Indonesia mempengurusikan, ya, mengetuai chairman ASEAN.
Jadi saya berikan jaminan, saya kata untuk Malaysia kita akan berikan seluruh dukungan supaya kepimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini akan cukup berkesan, dan apa yang perlu kita lakukan, kita akan lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin. Hal-hal ini untuk negara China, saya setuju. Dia tak boleh umpamanya kita bergantung hanya kepada dolar. Dia mesti basket of currencies. Ada periode late 90s yen meningkat. Dan sekarang yuan meningkat. Jadi kita mau terus melepaskan dolar, itu pun risiko juga. Ini saya bukan ada expertise dalam bidang ini ya. Ini urusan Tuku Samsul ya. Orang banker ni, kalau banker ni dikira wang saja. Mereka tahu. Tetapi bagi saya kita harus mengambil kira pandangan mereka dan sejauh mana dalam basket of currency ini untuk kita gunakan yuan, yen, dolar umpamanya dan atau euro. Ini yang disebut basket of currency dan tidak totally dependent on the dollar. Ya. Ekonomi Amerika tidak segar, bugar seperti dulu. Itu satu kenyataan, realitasnya. China berkembang walaupun ada beberapa tantangan yang harus hadapi. Kita, terutama macam Malaysia sebagai negara kecil, harus pastikan hubungan kita pertama bersama Indonesia atau ASEAN itu kompak betul kuat. Tetapi hubungan kita dengan Barat dan China harus baik as a trading nation. Oke, terima kasih. Oke, saya minta yang Bapak yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Zaidan Shah. Saya Deputy Country Director Asian Development Bank di Indonesia. Sebelumnya saya juga aktif di Indonesian Diaspora Network Global. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin mendapatkan insight dari Bapak ya. Kira-kira apa yang lesson apa yang dapat dipetik dari Indonesia based on development journey-nya Malaysia. Dan saya juga ketahui bahwa Datuk Seri sangat ada sahabat dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya, apa pelajaran yang Malaysia bisa petik dari perjalanan kebangsaan Indonesia? Jadi lessons that we can learn from each other. Pertanyaan kedua sedikit cheeky, there's a lot of life lessons that many can learn from you, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingin tanya, kapan kira-kira Datuk Seri ada rencana untuk meluncurkan autobiografinya? Terima kasih. Kan autobiografi itu patutnya orang ditulis oleh orang yang hampir pensiun. Saya baru 1 bulan jadi Perdana Menteri sudah. Saya ada menulis tentang rencana saya yang bukan political, my vision and ideas untuk Malaysia. Catatan saya bikin di penjara, kemudian saya perbaiki. Itu namanya skrip dan dalam bahasa Melayu Madani ya. Tentang apa maksud kemampanan atau sustainability, apa maksud caring and compassion. Apakah negara itu berkembang semata-mata dari sudut kekuatan ekonomi tanpa rahmah? Itu hal-hal yang bagaimana kita pulihkan trust, karena dalam sistem politik dunia sekarang ada trust deficit. Orang sudah mulai sinis dan curiga tentang politik dan politicians. Ini bukan semestinya baru. Saya fikir tahun 70-an lagi Herman Kahn menulis tentang politics and politicians as uncharismatic, low moral profession. Jadi kritikan itu ada. Bagi kita tidak fair untuk di generalize. Tidak semua. Tapi satu peringatan yang baik bahawa dalam dunia politik sekarang orang mulai mencemuh kerana keruntuhan nilai, kedangkalan ilmu dan kegairahan untuk memunggah kekayaan, tidak berkhidmat dengan ikhlas. Jadi kalau ditanya pengalaman dari Indonesia, kalau ekonomi ya saya sebut tadi 1-2 isu yang saya belajar. Indonesia pun ada keupayaan untuk
melakukan beberapa anjakan ya. Tengok. Dasar umpamanya zaman Soekarno, masa Soeharto tentang pembangunan, kemudian adjustment tentang ya soal justice dan kemiskinan. Itu hal-hal yang anjakan itu harus berlaku. Tidak semestinya saya dalam melihat setuju semua ya, seperti mana perkembangan di negara Cina. Kita tidak boleh meremehkan ya, karena Cina ini kepintarannya ialah dia boleh laku anjakan, umpamanya dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping, itu anjakannya besar, radical change dari economic policies. Dari Deng Xiaoping kepada apa yang Menteri Keuangan dia tu ya, yang lebih balance tentang masalah perumahan rakyat, kemiskinan. Jadi dia cuba balance. Jadi maknanya kekuatan dasar ekonomi itu tidak dogmatik ya, dia tidak doktrine, dia harus melakukan anjakan mengikut keperluan semasa. But the core values, kalau saya tidak boleh berganjak, tetapi adjustments itu mesti mengikut kenyataan. Ini yang dilakukan. Kalau saya belajar dari segi itu, dari ya kalau pelajaran pengalaman saya itu kecil lah, saya bukan cuma sudah cerita bahasa Anwar, jadi banyak yang boleh ditimba. Di Indonesia sendiri umpamanya, saya sebut tadi beberapa tokoh-tokoh besar, itu walaupun saya sebut pada namanya, tapi ada hal yang dipelajari. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan pandangan Wapres Bung Hatta umpamanya, itu kerana dia dapat melihat keperluan merakyatkan ekonomi lebih daripada yang lain ya. Bahawa bagi dia itu perencanaan ekonomi itu harus dilihat, dinilai, assessmentnya dari segi merakyatkan ekonomi. Dan dia lihat itu pada masa itu salah satu penyelesaiannya itu melalui koperasi. Itu mungkin spesifik, tapi yang maksudnya menarik perhatian saya tentang Hatta itu ialah bahawa dia itu secara konsisten menekan keperluan mengangkat harakat martabat rakyat bawahan dari sudut ekonomi. Itu hal-hal yang saya mampu pelajari dari mereka. Dan tentu yang lain. Terima kasih. Oke. Yang berikut mungkin yang senior dulu ini. Pak Oso ada? Tadi? Iya, Pak Oso. Habis Pak Oso kita minta ke Pak Hidayat Nur Wahid ya. Mungkin karena waktu yang terbatas juga, jadi kita batasi untuk ini. Silakan. Saya Usman Sabta, Ketua Gebu Minang, yang mana di kampung yang mulia banyak sekali orang Minang yang memilih yang mulia. Saya kembali ke yang pertama tadi yang dibicarakan soal tenaga kerja. Karena apa? Karena ini adalah tugas organisasi kami yang memimpin BP2MI. Yang mulia, yang menjadikan sekali tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia itu harus visanya dikeluarkan di Malaysia. Ini sangat tidak lazim. Kenapa? Seluruh dunia yang telah berhubungan dengan kami itu tidak ada satupun visa dikeluarkan dari negara tersebut. Harus dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia atau kedutaan luar negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Maka banyak illegal yang di sana yang tidak bisa mengurus akibat daripada visanya harus dikeluarkan setelah tenaga kerja tiba di Malaysia. Itu saja yang mulia, saya mohon jawabannya. Terima kasih. Ini dulu ya. Ini dengan digital itu selesai. Dengan digitalization itu kita selesaikan. Itu yang saya runding tadi dengan Pak Presiden. Kalau gunakan digital, jadi soal proses visa tradisional itu terpakai. Tapi jangan lupa Pak Sabta, itu dulu undang saya ke Bali. Itu tengok. Bapak lupa, saya tak lupa.
Cuma sebagai Perdana Menteri nggak bisa saya. Oke, Pak Hidayatul Wahid silakan. Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang disampaikan oleh rekan-rekan semula, dan saya tentu menjadi bagian dari yang sangat mendukung dan apresiasi atas dukungan yang mulia atas kepemimpinan Indonesia terhadap ASEAN pada tahun ini, dan mudah-mudahan itu adalah salah satu pintu besar dari apa yang dahulu yang mulia pernah sampaikan tentang pentingnya renaissance daripada kawasan ASEAN. Saya berharap itu juga menjadi bagian dari yang diprogramkan oleh yang mulia. Berikutnya yang mulia, tentu saja yang mulia sangat terhormat dan sangat dikenal di kalangan negara-negara OKI. Dan karena memang Indonesia dan OKI juga adalah dua negara pendiri daripada OKI itu sendiri. Dan bagian daripada penyelesaian masalah ekonomi juga di sana ada peran-peran yang bisa dimainkan. Sejauh mana yang mulia akan mengajak Indonesia atau bersama dengan Indonesia memaksimalkan potensi di negara-negara OKI dari sisi penyelesaian masalah ekonomi ini untuk menjadi bagian daripada yang menguatkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang terakhir yang mulia, tentu saja bagian daripada fakta tentang OKI adalah OKI ini dahulu didirikan untuk membantu perjuangan bangsa Palestina, dan Indonesia jelas bersama dengan bangsa Palestina. Kedepan yang mulia, apa yang bisa dilakukan bersama dengan Indonesia untuk memastikan kemerdekaan Palestina bisa segera diwujudkan dan Masjid Al-Aqsa bisa diselamatkan. Yang terakhir yang mulia, saya mendapatkan aspirasi dari banyak teman-teman saya dari pesantren. Mereka menyampaikan ketika dahulu yang mulia menjadi timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan dan seterusnya, Islam internasional antar bangsa itu begitu luar biasa terkenal, dan banyak pelajar Indonesia mendapatkan beasiswa ke sana. Mereka mengusulkan alangkah sangat baiknya bila banyak beasiswa diberikan kepada pelajar-pelajar Indonesia kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayatul Wahid. Yang pertama soal renaissance sebenarnya ya, sebab bila saya tulis mengenai renaissance Asia, itu maksudnya itu pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya. Ya. Banyak orang melihat renaissance itu economic base. Ekonomi masih fundamental, tetapi kita kan manusia, maknanya islah itu mestilah, dan renaissance itu mesti pertamanya pemerkasaan ekonomi, tetapi pemerkasaan budaya. Ya. Dan kita ni agak tempang sedikit ya. Bila angkat sikit ekonomi dan teknologi, budaya itu dikesampingkan. Sebab itu bagi saya, dan budaya ini dalam arti kata yang lebih luas, soal nilai, soal akhlak, soal kecintaan terhadap ilmu, lazzatul ma'rifah gitu ya. Jadi ini harus kita tonjolkan. Itu kalau masuk renaissance Asia. Kemudian soal kerjasama negara Islam, wah sekarang ini Indonesia pun agak dekat ya, dengan beberapa negara, umpamanya United Arab Emirates dan beberapa negara lain ya. Dan boleh kita kuatkan kerjasama itu, kerana negara Arab sekarang ini dia dalam fasa yang ribut sikit lah ya, belum menentu, dan baru nampak bergerak sedikit untuk ke arah persefahaman dan kesatuan. Sebelum itu pecah parah. Soal Palestina saya sangat tegas hal itu ya. Ini soal kezaliman yang keras, totok yang dilakukan terhadap rakyat Palestin oleh rejim Israel. Dan saya ungkapkan, kadang-kadang di Malaysia, rakan-rakan kita bukan Islam, kadang-kadang dia tak faham dengan ini soal Islam. Tidak, ini soal justice. Kata Edward Said, pemikir ulung Palestina, Kristian ya, Arab, dia sebut Palestine ini ialah politics of dispossession. Politik di mana hak mutlak rakyat, kebebasan dia, maruah dia, tanah dia, rumah dia itu dirampas. Jadi ini bukan hanya soal Islam, tapi juga soal kemanusiaan. Jadi tanggungjawab kita, apatah lagi orang Islam, untuk
mengungkap permasalahan ini dan dengan lebih tegas menyuarakan. InsyaAllah saya akan teruskan. Saya sempat bicara dengan tiga-tiganya, Mama Abbas, Malhania, telefon untuk dan menyatakan simpati dan dukungan Malaysia yang terus makan lebih tegas. Beasiswa. Soal beasiswa, ya Malaysia sekarang ini tidak sama seperti 90-an dulu ya. Dan Indonesia pun begitu juga, lebih baik dari dulu. InsyaAllah, tapi saya percaya ini dapat saya berikan sedikit perhatian lebih. Saya dulu di Universiti Islam Antarabangsa itu, kita dari Albania, dari Bosnia, dari Indonesia, dari Patani, dari Moro ya, kita bantu yang mana yang negara yang agak tertekan atau miskin, itu kita bantu dengan banyak. Sekarang program itu hampir dihentikan. Jadi saya cuba revive, minta teman-teman yang lama Arab untuk bantu, insyaAllah. Oke. Terakhir ini karena waktunya sudah karena Prime Minister harus ini, kita minta sekarang masih yang senior, Pak Yusril, silakan. Mohon maaf yang junior ini karena saya mesti ngasih ke yang senior, kalau nggak saya dikutuk nanti ini. Terima kasih Pak Hairul, terima kasih Datuk Seri. Saya terpikir begini, mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan jika Malaysia mengubah polisi industrinya. Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia, dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high-tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia, kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Yang kedua, mengenai masalah kebun. Ya. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Persoalannya masalah gaji. Ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih, Datuk Seri. Ini Yusri ini dia lawyer ni lagi. Baik. Dan soal itu memang second phase ya. Sekarang ni kita bila tahu tentang middle income trap, tentang industri yang teknologi rendah. Ini saya fikir menjadi di antara prioritas Menteri MITI yang ada di sini untuk mengangkat dan merubah. Tapi yang saya bicarakan soal pekerja ini masalah sekarang, mesti diselesaikan sekarang. Soal pemindahan itu akan tentunya mengambil masa. Dan untuk sekarang ini cara yang terbaik adalah untuk digitalize, masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak daripada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Yang keduanya tentang kebun, atau di sini katakan di Malaysia kita ladang. Di sini itu harus berunding dengan teliti, sebab di antara sebab mereka berpindah ke sini ataupun industri berpindah ke Vietnam dan kemudian ke China sebab kadar upah yang rendah relatif kepada CPI di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, dia akan tentunya tidak akan menarik pelaburan ke negara asing. Jadi sebab itu hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak fikir ada penyelesaian yang segera, melainkan kita runding cara lebih panjang. Saya masalah pekerja ini saya lebih rasa terdesak untuk menyelesaikan masalah yang di Malaysia yang
dianggap bermasalah lah dengan bukan saja dengan Indonesia tapi di soal keadilan dan keadilan sosial. Tapi soal upah di masing-masing negara itu tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China itu tentunya relative to the cost of living in a particular country. Tetapi Malaysia saya setuju mesti berubah daripada dependency on the low skill workers. Karena future kita tidak terjamin dengan tanpa kita ada anjakan dari segi industrial policy. Terima kasih banyak atas kesesahan sudah baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena tidak semua para penanya dapat saya entertain karena waktu jualah yang membatasi perjumpaan kita. Terima kasih Datuk ya sudah bisa hadir di forum ini ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang straight to the point bahkan yang nakal juga ya. Jadi terima kasih banyak. Dan mari kita beri applause yang sangat luar biasa untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Baik Bapak Ibu sekalian, berikan sekali lagi applause untuk Bapak Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dan demikian Citicorp Leadership Forum pada siang hari ini. Saya Budi Adi Putra undur diri. Sampai jumpa dan kita kembali ke studio.